Selamat pagi para pionir sejati. Semoga kita para pionir dalam keadaan sehat menyambut open network yang akan terjadi di akhir tahun 2024 ini. Jangan nanti saat open network malah jatuh sakit. Untuk itu, simak sedikit penjelasan mengenai produk AFC yang saya selipkan di dalam tutorial Pi Network ini. Sebagaimana Anda juga bisa melihat bahwa di beranda Pi Network hari ini, Jumat 12 Juli 2024, muncul tampilan seperti gambar berikut. Core Team memberi kesempatan bagi para pionir untuk menuntaskan KYC dan migrasi selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024. Ini menunjukkan kemungkinan besar open network akan terjadi di akhir tahun, yaitu 31 Desember 2024. Jadi bagi Anda yang suka membuat atau mempercayai jadwal open network palsu yang katanya akan terjadi saat Pi Day 14 Maret lalu lah, kemudian diralat lagi menjadi Pi Today 28 Juni lalu lah, sudahlah. Percaya saja sama Core Team yang mengatakan open network akan terjadi di akhir tahun, benar-benar akhir tahun, yang kemungkinan berarti tanggal 31 Desember 2024, persis saat kita akan merayakan tahun baru dengan harapan baru tentunya. Semoga. Harap bagikan tutorial ini kepada referral Anda yang belum lulus KYC dan tentu saja belum migrasi, atau kepada yang sudah lulus KYC namun belum migrasi, atau yang masih tentatif, atau kepada referral yang sudah terlanjur tidak aktif atau mundur akan tetapi belum menonaktifkan aplikasi Pi Network mereka. Berbagai alasan mengapa mereka tidak aktif lagi. Bisa jadi karena frustasi menanti kapan open network, tidak percaya dengan Pi Network, nyinyir dengan menyebut Pi Network adalah penipuan, halusinasi, dan berbagai konotasi negatif lainnya, agar segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar dengan mengaktifkan kembali aplikasi Pi Network mereka. Ini adalah kesempatan terakhir bagi para pionir. Saya akan mengintisarikannya bagi Anda semua agar memudahkan pemahaman kita bersama. Tetapi harap diingat dan jangan lupakan riwayat Bitcoin sebagai pelopor cryptocurrency yang pada awalnya tidak dilirik orang. Ternyata setelah launching pada Januari 2011, harganya melambung tinggi mencapai 57.012 dolar Amerika Serikat per hari ini, 12 Juli 2024. Bahwa Pi Network jauh lebih baik dari Bitcoin, kita tidak perlu membahasnya lagi. Simak saja konten-konten tutorial saya sebelumnya. Oh ya, saya sengaja mengenakan kaos yang merupakan kenang-kenangan dari Pi Network Tangerang Kabupaten sewaktu saya diundang menjadi guest speaker atau pembicara tamu yang diselenggarakan beberapa minggu lalu di Rumah Makan Menceri, Balaraja, Banten. Acara yang digagas oleh Bapak Haji Ahmad itu dihadiri oleh sekitar 300 pionir. Salam hormat kepada rekan-rekan pionir Tangerang Kabupaten. Dalam grace period ini, pionir harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Dan untuk membuat tenggat waktu yang penting ini lebih menonjol dan jelas, dalam waktu dekat Core Team akan meluncurkan aplikasi antarmuka atau interface baru termasuk penghitung waktu mundur pada mainnet checklist dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up, dan lain-lain. Pembaruan interface ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pionir tentang tenggat waktu masing-masing. Apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Tetapi kenyataannya selama ini, aplikasi KYC hanya bisa didapatkan dengan menunggu undangan dari Core Team. Saya sudah mencoba segala cara yang mereka sarankan, akan tetapi tetap saja saya lulus KYC setelah akhirnya mendapat undangan KYC dari Core Team, meski belum migrasi hingga saat konten ini dibuat. Semoga saja nanti dengan grace period atau masa tenggang atau masa tunggu ini, segala sesuatunya dapat berjalan lancar.
Untuk mencapai Open Network pada tahun 2024, inilah saatnya untuk memberlakukan grace period dan jendela bergulir. Saya belum mengetahui seperti apa yang dimaksud dengan jendela bergulir ini. Proses KYC dan migrasi sudah berjalan di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pionir seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam grace period 6 bulan. Selain itu, Core Team telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pionir yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan grace period akan meningkatkan kemajuan kolektif jaringan secara positif dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk Open Network. Grace period KYC. Secara keseluruhan, grace period dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara menyediakan waktu yang cukup bagi pionir untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup untuk lulus KYC dan bermigrasi ke Open Network. Pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan jaringan menuju Open Network dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu pionir mendapatkan lebih banyak bonus, referral, dan security cycle yang dapat ditransfer ke mainnet. Sebagai hasil dari lebih banyak anggota referral team dan security cycle mereka yang di-KYC dan dimigrasi. Ini juga akan mencegah PAI yang tidak terverifikasi di luar periode KYC 6 bulan yang berjalan untuk bermigrasi ke mainnet dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian bagi Open Network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pionir. Sebaliknya, PAI tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pionir lain yang di KYC di masa mendatang. Apa yang terjadi dalam grace period? Grace period adalah periode 6 bulan di mana pionir harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke Open Network demi mempertahankan semua PAI yang mereka tambang. Jika pionir gagal mengajukan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan PAI mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli 2024, dalam kurung, kecuali untuk blok sistem tertentu yang menghentikan penghitung waktu mundur mereka, tutup kurung, mereka akan kehilangan sebagian besar saldo PAI sebelumnya selain PAI yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum PAI mereka dimigrasikan. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pionir. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar PAI yang ditambang, pionir harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. Yang pertama, menyerahkan aplikasi awal mereka dalam 3 bulan pertama grace period, yang berarti batas waktunya adalah 30 September 2024. Dan yang kedua, lengkapi daftar periksa mainnet atau mainnet checklist untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan, yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember 2024. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki penghitung waktu grace period masing-masing. Penghitung waktu ini akan terus menghitung mundur dan menunggu tindakan pionir dan akan berhenti jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah khusus berikut. Tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif, dan penundaan sistem dari migrasi mainnet. Setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang harus dilakukan oleh pionir, baik itu pengajuan ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa, dan lain-lain, penghitung waktu mundur akan dilanjutkan. Dengan asumsi bahwa pionir memiliki sisa waktu X bulan pada penghitung waktu saat dilanjutkan dari jeda, pionir akan memiliki waktu X atau 1 bulan, mana yang lebih lama, untuk menyelesaikan langkah-langkah KYC dan migrasi yang tersisa. Pionir yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan menyimpan saldo PAI yang mereka tambang. Pionir yang melewatkan salah satu tenggat waktu grace period hanya akan menyimpan PAI yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum PAI mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya.
Jendela bergulir 6 bulan di mana pai mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Catatan, bagi pionir yang belum pernah mengajukan aplikasi KYC sebelumnya, batas waktu pertama mereka adalah 3 bulan, bukan 6 bulan. Sebelum mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan cukup waktu guna menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan pai mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu awal 3 bulan bagi pionir yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan antarmuka mereka. Sebelum melanjutkannya, saya mengingatkan kembali apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, pendarahan pada wanita, kista dan miom, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi saya via WhatsApp di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Kita lanjutkan lagi. Contoh grace period untuk berbagai skenario pionir. Berikut ini adalah beberapa skenario untuk membantu menunjukkan tenggat waktu dan persyaratan berdasarkan keadaan pionir tertentu. Yang pertama, grace period bagi pionir yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC dimulai pada tanggal 1 Juli 2024. Mereka harus mengajukan aplikasi KYC pertama mereka paling lambat tanggal 30 September 2024 dan harus bermigrasi ke mainnet paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua, bagi pionir yang tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan aplikasi KYC, penghitung waktu mereka dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah mereka memenuhi syarat. Yang ketiga, bagi pionir yang saat ini berstatus KYC tentatif, penghitung waktu 6 bulan mereka dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Poin keempat, bagi pionir yang aplikasi KYC-nya macet dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, penghitung waktu 6 bulan mereka juga dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Namun, jeda tersebut akan disempurnakan lebih lanjut di masa mendatang. Penghitung waktu hanya akan dijeda karena penundaan dengan alasan sistem. Jika ada tindakan pengguna KYC yang tertunda, misalnya pengajuan ulang atau pemeriksaan keaktifan tambahan, penghitung waktu tidak akan dijeda. Pionir harus mengambil tindakan yang diperlukan tersebut sesegera mungkin dalam hitungan mundur penghitung waktu. Poin yang kelima, bagi pionir baru, grace period akan dihentikan sementara hingga mereka menyelesaikan 30 sesi penambangan dalam kurung masa penambangan minimum dan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Kemudian, 2 tenggat waktu grace period akan menyusul setelahnya. Hal ini juga berlaku bagi pionir baru yang bergabung setelah akhir tahun 2024. Catatan dari saya. Jadi, jelas ya teman-teman, dimungkinkan bagi calon pionir yang baru bergabung setelah Open Network. Sama halnya seperti Bitcoin yang memungkinkan penambang baru meski mining rate atau tingkat penambangannya yang terus mengecil setiap bulannya. Jangan heran jika pasca Open Mainnet nanti mining rate Anda hanya 1/1 miliar per jamnya atau 0,0000024 pai per hari atau 0,00072 pai per bulan atau 0,00084 pai per tahun. Poin yang keenam,
Jika pionir melakukan tindakan pengguna yang tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan sebelum batas waktu, penghitung waktu akan secara otomatis bertambah hingga 1 bulan untuk menyediakan waktu guna memproses dan menyelesaikan langkah-langkah berikutnya dalam KYC dan migrasi mainnet. Mungkin ada pengecualian atau jeda tambahan pada pengatur waktu di masa mendatang jika terjadi penundaan sistem utama yang baru. Core Team akan mempertimbangkannya dan memutuskan saat Core Team mengalaminya. Mengingat pentingnya tenggat waktu ini, Core Team sangat menganjurkan para pionir untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sesegera mungkin. Jika Anda seorang pionir yang belum mengunduh Pi Browser, lakukan sekarang melalui iOS App Store atau Google Play Store dan navigasikan ke aplikasi KYC di dalam Pi Browser untuk menyelesaikan aplikasi Anda. Langkah-langkah migrasi Anda terdapat di daftar periksa mainnet dalam tab mainnet pada aplikasi penambangan Pi, dan Anda juga akan diminta untuk mengambil tindakan di dalam Pi Browser. Atau Anda bisa mengunduh aplikasi Pi Network dengan menggunakan undangan berikut ini. Ini adalah undangan resmi dari saya pribadi. Apa artinya ini bagi pertumbuhan jaringan? Grace period tidak akan memengaruhi anggota baru untuk bergabung dengan jaringan atau menambang secara gratis seperti biasa, tetapi akan mengharuskan pionir baru untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi dalam grace period dengan mengikuti aturan yang sama setelah mereka bergabung. Hal ini tidak hanya tidak akan mempengaruhi pertumbuhan jaringan, tetapi juga akan memastikan dan meningkatkan kualitas jaringan, dan memastikan lebih banyak orang yang bergabung adalah manusia sungguhan yang telah di KYC dan berada di mainnet, sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada ekosistem Pi mainnet. Jalan ke depan. Saat jaringan mendekati peluncuran Open Network, grace period KYC dan migrasi mainnet merupakan langkah penting untuk mempersiapkan komunitas jaringan untuk transisi yang lancar. Periode ini tidak hanya memastikan kesiapan di antara para pionir, tetapi juga menegakkan integritas Pi dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip inti yang diterapkan dalam white paper Core Team. Bulan-bulan mendatang sangat penting, bukan sekedar hitungan mundur, tetapi panggilan untuk bertindak bagi semua pionir guna memperkuat peran mereka di masa depan Pi. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat komunitas jaringan dan memastikan bahwa setiap pionir dapat berpartisipasi penuh dalam ekosistem mainnet Pi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi KYC asli Pi Network, baca artikel lengkap dan tanya jawab umum yang menjelaskan apa itu, mengapa penting, dan cara kerjanya. KYC merupakan komponen penting dari kesiapan Pi untuk peluncuran Open Network. Bantu KYC maju untuk lebih banyak pionir dengan menjadi validator KYC sendiri dan mengundang rekan pionir Anda untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sampai jumpa pada konten tutorial berikutnya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan layak bagi Anda, silakan tekan tombol bel untuk notifikasi konten tutorial berikutnya. Bagikan juga kepada para pionir dan calon pionir lainnya untuk pemahaman bersama. Keep mining pioneer. Bye.